Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang edisi Kamis 16 Agustus 2021 bersama saya Fatin Salahuddin. Selama beberapa waktu ke depan kita akan membaca tentang berita paling menarik ini, membahasnya bersama narasumber yang berkompeten dan betul dari sudut pandang Islam. Pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemerintah Amerika Serikat belum mau mengakui Taliban sebagai pemerintah Afghanistan yang baru. Walaupun begitu, mereka sudah melempar sejumlah syarat jika Taliban memang benar-benar ingin diakui. Adapun cara-cara tersebut berkaitan dengan inklusivitas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika, Ned Price, meminta Taliban untuk bersikap inklusif dengan menghormati hak asasi manusia, tak terkecuali hak-hak perempuan. Maka Amerika tak akan mendukung Taliban jika tidak mau melakukan itu, alih-alih mengikutinya. Masa depan pemerintahan Afghanistan bergantung pada pemenuhan hak asasi manusia serta tidak memelihara teroris. Hal itu termasuk pemenuhan hak asasi separuh populasi, yaitu perempuan. Ujar Ned Price dalam keterangan persnya dikutip dari Al Jazeera Selasa 17 Agustus 2021. Price melanjutkan bahwa ada konsensus tegas di komunitas internasional soal seperti apa pemerintahan yang ideal di Afghanistan. Mengutip dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Ned Price mengatakan pemerintahan baru Afghanistan haruslah demokratis, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Juru bicara Taliban, Suhail Suhan, merespon dengan berjanji hak-hak asasi warga Afghanistan akan dihormati. Ia juga membantah tuduhan bahwa Taliban menganiaya perempuan. Pemirsa, seperti apa sebenarnya wajah terkini Afghanistan? Bagaimana skenario Amerika Serikat terhadap perkembangan kawasan kekinian? Dan kemana langkah politik Taliban selanjutnya? Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan Bung Farid Wajedi selaku Direktur Forum on Islamic World Studies. Assalamualaikum Bung Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Farid, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Baik. Bung, kita langsung saja pada pertanyaan pertama saya di diskusi kita pada hari ini. Bung, pada Minggu 15 Agustus 2021, Taliban telah merebut ibu kota Afghanistan, Kabul, setelah tersingkir 20 tahun lamanya setelah akibat digulingkan Amerika Serikat dan sekutunya. Bung, seperti apa wajah terkini Afghanistan buntut jatuhnya ibu kota Afghanistan ke Taliban? Ya, kalau kita lihat wajah terkini Afghanistan bisa disebut dalam kondisi transisi, ya, peralihan. Setelah secara de facto Taliban ya berhasil menguasai beberapa kota-kota besar di Afghanistan dan terakhir masuk ke Kabul, bahkan menduduki istana presiden, ya, Ashraf Ghani, yang melarikan diri ke luar negeri, ya, dengan membawa uang yang dikabarkan cukup banyak, ya. Masuknya Taliban ke Kabul, demikian juga pendudukan istana presiden, itu sesungguhnya secara de facto menunjukkan, ya, bahwa yang berkuasa saat sekarang ini di Afghanistan adalah Taliban, ya. Namun ini masih proses transisi, ya. Taliban tentu akan menghadapi persoalan-persoalan yang tidak mudah, ya. Antara lain bagaimana melakukan konsolidasi nasional, ya, menyatukan elemen-elemen Afghanistan, ya, yang tentu tidak semuanya sejalan dengan Taliban, ya. Demikian juga Taliban akan berhadapan dengan persoalan yang terkait dengan urusan-urusan rakyat, ya. Bagaimana mensejahterakan rakyat, meningkatkan taraf pendidikan rakyat, demikian juga menjamin keamanan dan seterusnya. Itu menjadi tantangan Taliban ke depan, ya.
termasuk terkait hubungan Afghanistan di bawah Taliban dengan pihak luar negeri ya. Dalam hal ini termasuk kepada negara-negara barat ya, negara-negara regional di sekitar Afghanistan ya, seperti Pakistan, termasuk Cina dan negara-negara besar lainnya ya. Jadi bisa disebut kondisi Taliban, kondisi Afghanistan sekarang sedang dalam masa transisi ya. Baik, Bung. Waktu itu sebelum terjadi kejadian ini, sepertinya Amerika Serikat masih memihak pemerintah Afghanistan, Bung. Namun sekarang sebaliknya. Apakah bisa dikatakan Amerika itu telah gagal menghancurkan gerakan Taliban secara militer, Bung? Sehingga saat ini Amerika berpandangan bahwa tidak ada jalan lain selain menarik Taliban untuk ke proses negosiasi. Atau, Bung, adakah skenario Amerika terhadap Taliban? Ya, jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di Afghanistan pada saat sekarang ini tentu tidak bisa dilepaskan dari proses panjang ya, negosiasi antara Taliban dan Amerika Serikat yang sudah cukup lama ya, diawali di masa cukup intensif di masa era Donald Trump ya, sampai kemudian di masa Joe Biden ya. Terakhir Joe Biden mengatakan akan menarik pasukan Amerika secara total dari Afghanistan. Jadi apa yang terjadi sekarang sesungguhnya merupakan buah ya dari negosiasi antara Amerika dan Taliban ya. Karena itu penting bagi kita untuk mengetahui ya bagaimana butir-butir kesepakatan ya antara Taliban dan Amerika Serikat ya dalam negosiasi tersebut yang banyak dilakukan di Doha, Qatar ya. Beberapa inti dari negosiasi tersebut atau kesepakatan tersebut adalah di samping penarikan pasukan Amerika, pelepasan tahanan Taliban, juga Amerika meminta agar Taliban tidak memberikan ruang ya bagi apa yang disebutkan oleh Amerika sebagai kelompok-kelompok atau pihak-pihak yang mengancam keamanan Amerika ya, dan tersurat di sana ya, di dalamnya adalah Al-Qaeda dan kelompok-kelompok teroris lainnya. Demikian juga Amerika menekankan agar sebagaimana juga kemarin dinyatakan oleh pihak Amerika, harus menjamin ya penegakan hak asasi manusia dan semacam pemerintahan yang demokratis lah di Afghanistannya. Jadi kalau kita lihat sesungguhnya ini merupakan ya syarat-syarat yang telah diberikan oleh Amerika ke Taliban ya, dan kata-kata atau pernyataan hasil kesepakatan bahwa Taliban tidak memberikan jalan kepada kelompok-kelompok teroris dan kelompok-kelompok yang mengancam ya kepentingan atau keamanan Amerika Serikat dan sekutunya. Ini sebenarnya adalah kata-kata atau kesepakatan yang mengancam ya, yang artinya akan bisa digunakan oleh Amerika dan sekutunya ketika mereka melihat ya perkembangan yang terjadi di Afghanistan ya di bawah Taliban tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Maka mereka sangat mungkin dengan mengalasankan ya bahwa Taliban memelihara teroris, Taliban mengancam kepentingan internasional atau Taliban mengancam kepentingan keamanan nasional Amerika, maka Amerika akan melakukan tekanan-tekanan ya. Nah, jadi intinya apa yang terjadi sekarang ini tidak bisa dilepaskan dari buah dari negosiasi yang cukup panjang ya antara Amerika dan Taliban, terutama dilakukan di Doha, Qatar. Baik, Bung Farid menyinggung mengenai negosiasi, Bung. Pasti Amerika mempunyai rencana-rencana dalam negosiasi tersebut. Tapi kami ingin tahu seperti apa atmosfer yang ingin diciptakan oleh Amerika untuk melakukan aksi-aksi, mungkin bisa disebut aksi-aksi busuk di dalam Afghanistan dan wilayah regional. Lalu sebenarnya ini bagian dari exit strategi
ya Amerika untuk bisa keluar dari Afghanistan ya. Karena Afghanistan ini, keterlibatan Amerika di Afghanistan telah membebani ya Amerika dengan beban yang sangat berat ya, di samping ribuan tentaranya telah terbunuh ya. Demikian juga Amerika telah mengeluarkan sejumlah dana yang cukup besar ya, 2 triliun US dollar ya. Ini bukan 2 triliun rupiah ya, tapi ini 2 triliun US dollar, 2 triliun US dollar lebih ya. Tapi kemudian Amerika tidak benar-benar bisa mengendalikan Afghanistan ya. Pemerintahan boneka yang didirikan oleh Amerika ya, mulai dari Hamid Karzai hingga sekarang Ashraf Ghani, tidak berhasil untuk mendapatkan simpati dari rakyat ya, dan tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menimpa Afghanistan seperti kemiskinan dan penegakan keamanan ya. Termasuk banyaknya dana-dana bantuan Amerika yang dikorup oleh rezim boneka di Afghanistan ya. Ini membuat Amerika tentu berpikir keras ya untuk bagaimana keluar dari Afghanistan tanpa malu ya, tanpa kemudian menganggap dirinya gagal ya. Karena itulah Amerika kemudian melakukan negosiasi dengan Taliban ya. Sudah cukup lama negosiasi ini dilakukan, dan kemudian Amerika memutuskan untuk keluar dari Afghanistan ya, dengan prasyarat-prasyarat yang sudah disepakati antara Taliban dan Afghanistan ya. Namun sebagai negara adidaya yang tentu punya banyak kepentingan di Afghanistan ya, di samping kepentingan politik ya, seperti membendung kebangkitan Islam ya, demikian juga kepentingan ekonomi ya, terkait dengan jalur pipa gas yang sangat penting yang melewati Afghanistan ya, dari Asia Tengah ya. Demikian juga Amerika berhadapan dengan kepentingan menghambat Cina ya. Tentu Amerika tidak akan, sementara Cina ini kan berbatasan dengan Afghanistan ya. Tentu Amerika tidak membiarkan, melepaskan Afghanistan begitu saja ya. Dan Amerika tampaknya menggunakan strategi lain ya, keluar dari Afghanistan tapi tetap mengikat Afghanistan ya. Bagaimana cara Amerika mengikat Afghanistan? Pertama, melalui kesepakatan-kesepakatan negosiasi tersebut ya, seperti bahwa catatannya Taliban tidak memberikan tempat bagi kelompok teroris ya, dan tidak mengancam kepentingan Amerika. Ini kan prasyarat-prasyarat yang nanti bisa digunakan untuk menekan pemerintahan Taliban ya. Yang kedua adalah Amerika menggunakan ya, mengefektifkan pemain-pemain regional yang ada dalam under control Amerika ya, seperti terutama Pakistan ya. Kita tahu bahwa Pakistan ya adalah negara ya yang sangat menjadi ujung tombak Amerika ya, ketika bicara tentang isu-isu Afghanistan ya. Taliban sendiri kalau kita lihat sebelumnya itu kan adalah pelajar-pelajar ya, para thalib yang berada di madrasah-madrasah di sekitar perbatasan Afghanistan Pakistan ya. Demikian juga Amerika akan memainkan Turki ya, di mana Turki punya pengaruh yang besar di wilayah-wilayah Muslim ya, termasuk Saudi, Qatar dan Iran ya. Jadi pemain-pemain regional ini akan diefektifkan oleh Amerika ya, sebagai alat kepentingan politik Amerika ya. Jadi meskipun Amerika tidak langsung berada di Afghanistan, tapi Amerika akan berupaya memainkan ya kepentingan-kepentingannya melalui pemain-pemain regional ini. Dan inilah tampaknya yang akan dimainkan oleh Amerika ke depan ya. Baik, lantas kalau Bung Farid melihat, apakah gerakan Taliban setelah bertahun-tahun panjang jihad melakukan banyak usaha untuk menerapkan apa yang dia harus diterapkan menurut Taliban,
apakah gerakan Taliban setelah bertahun-tahun panjang itu akan terjerumus kembali ke dalam Amerika? Kalau iya, mengapa dan bagaimana hal itu terjadi? Ya, tentu kita tidak berharap ya Taliban seperti itu ya, sebagai kelompok yang sentiasa menyatakan berdasarkan kepada syariat Islam, ya Al-Quran dan As-Sunnah. Kita berharap ya pihak-pihak yang mukhlis yang ada di Taliban ya mengetahui persis ya langkah-langkah apa yang harus dilakukan Taliban ke depan ya untuk tidak mengulangi sebutlah kegagalan Taliban sebelumnya ya. Pertama, kalau kita lihat kunci penting dari bagaimana membangun Afghanistan itu adalah didasarkan kepada asas yang benar, yaitu Islam ya, dan tidak berkompromi ya dengan nilai-nilai sekuler ya, seperti demokrasi, demikian juga nilai-nilai sekuler yang sering dijadikan oleh Amerika sebagai alat politik ya. Berkompromi dengan nilai-nilai sekuler ini tidak akan pernah memperkuat siapapun yang berkuasa di negeri-negeri Islam ya, justru menjadi alat memperlemah ya. Hal ini bisa kita lihat terjadi di Mesir ketika Mursi ya saat menjadi presiden Mesir ya berkompromi ya dengan kelompok-kelompok sekuler ya, apapun alasannya ya. Demikian juga dilakukan oleh Partai An-Nahdlatul di Tunisia ya, berkompromi dengan kelompok sekuler. Dan kompromi-kompromi inilah yang justru memperlemah ya kelompok Islam ya. Jadi kalau kita ingin kuat ya, demikian juga seharusnya ini ditempuh oleh Taliban ya. Harus kembali benar-benar kepada Islam ya. Dan kalau kita bicara Islam, hal yang penting itu adalah sistem pemerintahannya ya. Karena dari sistem pemerintahan inilah nanti akan menjadi alat yang penting untuk mengatur masyarakat ya. Dan seharusnya ya sistem pemerintahan yang diadopsi oleh Taliban ke depan itu adalah sistem pemerintahan khilafah Islam ya, bukan imarat Islam seperti yang sebelumnya diadopsi oleh Taliban ya ketika ditumbangkan oleh Amerika. Justru dengan sistem khilafah Islam lah Taliban ya, bukan hanya Taliban tapi umat Islam secara keseluruhan di Afghanistan itu akan menjadi kuat ya, karena yang dihadapi oleh Afghanistan sekarang ya, adalah negara-negara yang memiliki kekuatan global ya, dan untuk menghadapi kekuatan global ini tentu juga harus memiliki kekuatan global ya. Dan bentuk negara yang bisa menghadapi kekuatan global Amerika itu adalah khilafah ya. Maka tidak mengherankan ini banyak diwanti-wanti oleh Barat ya, baik dari Jerman kemarin itu mengatakan memperingatkan ya, semacam memberikan warning bagi Afghanistan bahwa Afghanistan jangan mendirikan khilafah ya. Demikian juga ketika dalam kesepakatan di Doha itu ada kesepakatan tidak memberikan ruang kepada teroris ya, Al-Qaeda dan yang mengancam kepentingan nasional Amerika. Dalam persepsi nasional Amerika, khilafah ini adalah ancamannya. Tentu menarik ya, kenapa Amerika dan Barat tuh sangat khawatir kalau di Afghanistan berdiri khilafah ya, karena itulah yang benar-benar akan memberikan kekuatan pada Afghanistan dan umat Islam secara keseluruhan ya, dan itulah yang akan benar-benar mengikis ya, menghentikan, memotong ya intervensi ideologi ataupun intervensi politik ya serta militer dari negara-negara Barat ya. Jadi itu menjadi hal yang penting yang dilakukan oleh Taliban ya. Yang berikutnya tentu Taliban ya tidak boleh melakukan bentuk hubungan sama sekali ya dengan pihak-pihak yang selama ini jelas-jelas ya telah memusuhi umat Islam ya, telah membuat penderitaan rakyat Afghanistan ya, membunuh banyak rakyat Afghanistan ya, membombardir banyak ya tempat-tempat sipil di Afghanistan. Siapa itu? Ya Amerika Serikat sendiri dan negara-negara Barat dengan NATO-nya ya.
Jadi Taliban seharusnya memutus hubungan sama sekali dengan negara penjajah, ya. Jadi tidaklah bisa disebut ya Taliban mendapatkan kemenangan ya melawan penjajahan kalau kemudian Taliban justru melanjutkan hubungan dengan Amerika dalam bentuk-bentuk lain, ya, tunduk kepada tekanan-tekanan Amerika, ya, termasuk Taliban seharusnya tidak melakukan hubungan dengan Cina, ya, karena Cina jelas-jelas adalah negara yang memusuhi umat Islam, ya, dengan apa yang mereka lakukan, kekejian-kekejian yang mereka lakukan di Xinjiang, ya, atau Turkistan Timur, ya, terhadap Muslim Uighur, ya. Jadi hal ini seharusnya menjadi pegangan Taliban yang mendasarkan kepada Islam, ya. Kalau tidak, ya, Taliban tidak akan bisa menyelesaikan persoalan Afghanistan, ya, karena persoalan Afghanistan itu justru ketika yang diterapkan di sana bukanlah ya benar-benar berdasarkan syariat Islam. Demikian juga ketika di Afghanistan tersebut terdapat banyak kepentingan Barat, ya, intervensi negara-negara Barat yang itu memperlemah Afghanistan, termasuk keberadaan, ya, elit-elit politik atau politisi-politisi yang menjadi kaki tangan Amerika dan sekutu-sekutunya. Dan ini yang seharusnya dilakukan oleh Taliban ke depan. Dan kita berharap itulah yang dilakukan oleh Taliban, ya. Taliban tentu seharusnya belajar dari bagaimana ketika Taliban dikalahkan oleh Amerika, ya, justru ketika Taliban membatasi sistem pemerintahannya pada sistem pemerintahan Emirat Islam pada waktu itu, yang membuat Taliban seolah-olah menjadi negara sendiri. Ya, ini akan berbeda kalau Taliban mendeklarasikan khilafah, ya, dan ini menjadi negara yang menjadi milik seluruh dunia Islam, dan ini akan memperkuat posisi Afghanistan dan menghentikan intervensi negara-negara Barat di Afghanistan. Baik, terima kasih Bung Farid telah hadir di acara pada hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih pemirsa Kabar Petang. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini. Akhirnya saya Fatih Solahuddin bersama kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.